Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kisah Kain dan Habel. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita dengarkan kisah Kain dan Habel. Anak-anak tentunya tahu siapa mereka berdua ini? Iya, mereka adalah Adam dan Hawa. Siapa itu Adam dan Hawa? Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel adiknya. Ya, jadi ini adalah Kain, ini adalah Habel. Kain bekerja sebagai petani dan Habel menjadi gembala domba. Pada suatu hari, Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panennya, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Demikian juga Habel. Dia mengambil seekor dari anak domba yang sulung, lalu disembelihnya, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Dia ambil yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya karena Habel memberi dengan ikhlas. Tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya karena Kain memberi dengan tidak ikhlas. Kain menjadi marah sekali dan mukanya muram. Lalu berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa akan menguasai dirimu. Jadi kamu harus hati-hati. Kamu harus bisa mengalahkan dosa itu." Lalu kata Kain kepada Habel, "Habel, mari kita pergi ke ladang." Ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Nah, dia sangat marah. Adiknya dipukul dan dibunuh. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Kain. Tuhan bertanya, "Di mana Habel adikmu?" Kain menjawab, "Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adikku?" Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang dari tanah yang telah menyerap darah adikmu. Engkau tidak bisa lagi mengusahakan tanah. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi penggembala yang tidak punya tempat tinggal di bumi." Maka kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat, saya tidak dapat menanggungnya. Engkau mengusir saya dari tanah ini, jauh dari kehadiranmu. Saya akan menjadi penggembala yang tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan dibunuh oleh siapa saja yang menemukan saya." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, engkau tidak akan dibunuh. Barang siapa yang membunuh engkau akan mendapat pembalasan 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja yang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar cerita kisah Kain dan Habel kan? Jadi pesan dalam cerita ini, kita harus memberi atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau kepada siapapun harus dengan ikhlas, ya, supaya Tuhan bisa menerimanya. Saat perayaan Ekaristi, kita juga bisa memberi persembahan kita
Tapi anak-anak perlu diingat kembali, saat memberi persembahan harus dengan hati yang ikhlas. Nah, Ibu akan memberi contoh persembahan yang kita bisa berikan saat perayaan Ekaristi. Ini adalah contohnya seperti uang kolektor, buah-buahan segar, roti dan anggur, lilin bernyala, rangkaian bunga, dan anggur misa. Nah, anak-anak, inilah pembelajaran kita tentang kisah Kain dan Habel. Anak-anak harus ingat, setiap kita memberikan sesuatu atau memberikan persembahan harus dengan hati yang ikhlas. Nah, cukup sekian pembelajaran kita. Sekarang kita berdoa sesudah belajar. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, selalu cuci tangan. Tuhan memberkati.